rupanya anak-anaknya Pak Presiden ini nyaman gitu dengan jabatan ayahnya gitu kan. Oh, enak juga jadi pejabat. Makanya mereka pada ngebet untuk jadi pejabat gitu, termasuk mau jadi wapresnya Pak Prabowo. Nah, buat saya ini akan bukan membuat elektabilitas naik, tapi akan membuat elektabilitas Pak Prabowo akan terjun Presiden RI pertama gitu. Tapi kan dia lewati proses itu. Nggak tiba-tiba, saya anak Soekarno loh ya, saya mau jadi presiden. Kan enggak. Ada proses itu. Gitu. Nah, itu yang kita hargai dari situ. Gitu. Tiba-tiba serta-merta jedul nongol, saya ketua umum. Nggak bisa. Ada proses panjang yang harus kita hargai. Nah, teman-teman aktivis kan harusnya tahu. Gitu. Ketemu lagi dengan beta Bung Rey di Walang Bacarita. Apapun ceritanya, yang penting bermanfaat. Teman-teman Walang Bacarita, hiruk pikuk soal politik menjelang 2024 memanas. Tapi lagi-lagi kita butuh pandangan dari Ethos Indonesia Institute. Bang Is sehat? Siap, alhamdulillah. Pak Direktur. Jadi abang ini, saya tadi nanya, abang kok muda terus? Menolak tua ternyata. Siap. Bagi keluarga sehat ya? Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Ini luar biasa, ini bisa silaturahmi Bang. Alhamdulillah. Tempat abang. Dan ini lagi rame Bang. Abang gitu. pasti lebih tahu. Oh gitu. Siap. Soal politik dinasti. Oh. Yang lagi rame katanya. Pak Jokowi katanya Pak Jokowi ini nggak komitmen lah. Terus anaknya akhirnya jadi ketua partai. Padahal umurnya masih muda. Jadi kalau di dunia aktivis itu ini belum baru LK1 langsung jadi ketum PB kan kira-kira begitu. Betul. Harusnya LK2 dulu di komisariat, setelah itu naik di cabang baru ke Batko kalau di HMI, terus kalau enggak ya PB gitu kan. Betul. Ini langsung loncat nih dari komisariat kan ketum PB lagi, bukan pengurus. Betul. Tapi ketum PB. Oke, lalu akhirnya dari situ orang semua bilang bahwa dari kita perhatiin di berbagai platform media sosial, online maupun TV, semua orang mengatakan bahwa Pak Jokowi nggak sesuai di awal melihat bahwa luar biasa hebat gitu, tapi kali ini malah serangan yang negatif dibuang ke Pak Jokowi. Bagaimana pandangan Ethos melihat masalah ini? Silakan Bang. Oke. Jadi begini, Indah. Saya melihat ini negeri ini kok makin lama politiknya kayak dagelan gitu. Kayak dagelan dalam arti orang-orang yang nggak kita tahu, orang yang nggak kita jelas portofolionya, tiba-tiba memimpin negara ini. Gitu. Pengalaman pertama kita di 2014 ya. Kita lihat Pak Jokowi ini siapa gitu kan. Kita nggak ada yang kenal, kita nggak ada yang tahu. Mantan aktivis bukan, tentara bukan, profesional juga bukan orang ini gitu kan. Nah ini yang membuat negeri ini semakin lama semakin akhir di masa jabatannya kok semakin ngawur. Saya lihat gitu. Anaknya jadi wali kota, mantunya jadi wali kota, sekarang anaknya yang laki-laki satu lagi jadi ketua umum partai politik gitu kan. Sebenarnya kan partai politik itu kan punya ADART ya. Yang tidak segampang itu. Yang saya pengetahuan iya, ada mekanisme partai politik itu untuk menjadikan seseorang jadi ketua umum. Gitu. Ada mekanismenya. Kok ini mudah bener ya partai politik ini. Kok seperti itu. Dan anaknya kan menjadi ketua umum partai politik, terus bermanuver ke sana dukung presiden ini, ada yang ke sini dukung calon presiden ini gitu, yang membuat konstelasi politik kita ini menjadi ruwet. Hari ini jadi ruwet gitu. Sangat ruwet gitu, karena timbulnya anak-anak kemarin sore ini gitu. Dan yang lucunya lagi, kawan-kawan kita nih, ya kawan-kawan kita yang dulunya aktivis-aktivis kok mau dukung gitu. Saya nggak habis pikir saya. Apalagi yang dulunya katanya 98. Nah, gitu iya, ya. Kan lucu gitu kan, lucu gitu kan. Saya daripada
Gibran jadi wapres, saya pasti akan dukung teman-teman 98 jadi wapres Pak Prabowo. Iya, lebih Ketimbang- clear ya. Iya, dibanding Mas Gibran umpamanya. Kalau dilihat dari proses Oh iya, organisasi, pengalaman, semuanya jam kan terbang. begitu. Semua kan ada prosesnya, ada jenjang karir gitu. Oke. Nggak serta merta oh bapaknya pimpinan langsung naik gitu. Kalau polisi kan ada, kalau tentara atau polisi itu ada kopral, Iya. sersan, perwira pertama, perwira menengah, perwira tinggi. Maksud dari sersan tiba-tiba langsung jadi pati kan nggak mungkin jadi Iya, perwira iya, tinggi. Kan iya, ada iya. prosesnya gitu. Nah proses itulah yang Dan harus. itu butuh waktu lama. Gitu. Iya butuh waktu dan harus dihargai proses itu gitu. Jangan tiba-tiba dari sersan karena bapaknya presiden tahu-tahu jadi kapolres, marah dong. Iya, iya. Kapolres yang lain yang enak la- aja. yang apa namanya ikut pendidikan Loh, terus iya dong. yang Marah jadi tugas dong, di pasti mana-mana. dong. Nah harusnya ini kemarahan ini ada di kawan-kawan, teman-teman aktivis. Harusnya marah dong, tersinggung dong. Iya, Gila, kita ini berjuang loh dulu gitu. Kok kita nggak dihargai, malah kita jadiin tim ses, kita jadiin tim pemenangan kan lucu. Ngasih forum. Kan lucu gitu kan. Ini buat saya nggak ini aja, nggak pantas buat saya gitu. Nah Gibran dan Kaisang biar saja melewati proses. Iya, iya. Maupun Bobi sebagai wali kota gitu. Rupanya anak-anaknya Pak Presiden ini nyaman gitu dengan jabatan ayahnya gitu kan. Oh enak juga jadi pejabat. Makanya mereka pada ngebet untuk jadi pejabat gitu. Termasuk mau jadi wapresnya Pak Prabowo gitu. Dan saya yakin tim Pak Prabowo timnya juga akan hitung itu gitu. Karena buat saya ini akan bukan membuat elektabilitas naik, tapi akan membuat elektabilitas Pak Prabowo akan terjun bebas. Tapi kan di akhir-akhir ini kan banyak yang ini Bang, banyak kader Gerindra katanya di daerah sampai mendukung gitu-gitu, gimana? Ya itulah saya bilang. Kalau kata dulu Mas Andi Arief pernah ngomong Jenderal Kardus ya, ya. Nah saya bilangnya hari ini banyak politikus kardus gitu. Karena ya itu gitu. Apa sih yang kalian mau, uangkah yang kalian cari untuk dukung dia gitu. Jangan uang terus mengalahkan segalanya sehingga negara ini nggak kalian pikirin. Iya, iya. Jadi berjuang untuk menggulingkan pemerintahan Orde Baru dan ke reformasi malah lebih rusak gitu. Oke. Gitu. Nggak ada bedanya. Orangnya sama, cuma bajunya aja ganti-ganti. Jadi kira-kira kalau Dinda bisa ngomongnya begini, ini orang baru lahir 2 hari nih, dia ikut ini Bang, apa maraton, Betul, ikut lomba lari, betul, padahal dia ini belum bisa jalan nih. betul. Sangat prematur, Iya, iya. sangat prematur gitu. Efek- Gibran, Kaisang, ini kan belum tahu Iya, politik kita kan. Ya, Gibran, Kaisang, dia bertengger di depan sebagai calon A, B, C. Dia merasa nggak ada yang tersinggung? ya, Banyak ketua umum partai kok. Ketua umum partai Golkar, Mas Erlangga, PAN, Bang Zul, ya kan? PBB, ada Bang Yusril. Tersinggung nggak? Orang ini secara personal mikir nggak? iya, iya, iya. Tersinggung nggak mereka? Mereka berjuangnya lebih lama dibanding Gibran. Banyak politikus-politikus senior. Tapi Pak Prabowo santai-santai aja Bang. Ya ini kan politik ya Dinda ya. Kita nggak tahu seperti apa gitu. Makanya saya bilang semoga internal Gerindra ini lebih cermat untuk mensiasati ini gitu. Jangan sampai salah hitungan akhirnya membuat Pak Prabowo justru terjun bebas. Oke. Ini lebih bahaya nanti. Lebih bahayanya berapa? Kira-kira kalau pakai persen kan ada 100, ada 50, Bahayanya? ada 25, Bahayanya? 10. Berapa persen sih? Bahayanya? Iya. Bahayanya 100%. Kok bisa? Oh iya. Kan Gibran punya basis kan. Oh enggak juga. Basis yang seperti apa? Gitu. Basis di Solo? Oh iya. Di Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat. Di Jawa Tengah belum tentu semua. Di Jawa Timur belum tentu semua. Jawa Barat, Banten, tentu. Sumatera, DKI. Kan belum tentu juga menerima Gibran untuk jadi wapres. Ini jadi PR panjang akhirnya. Sedangkan Pilek Pilpres ini spare waktunya tipis. Iya, November, Desember, Januari, Februari. Artinya cuma ada 3 bulan tentang waktu untuk melakukan sosialisasi, konsolidasi. Buat saya spare waktunya tipis.
Jangan kan presiden, nyalek juga tipis gitu. Iya, Nah, iya. partai-partai orang-orang yang ada di dalam partai politik pendukungnya nggak akan konsen untuk menangkan presiden. Dia menangkan dirinya dulu. Ada yang menuju Senayan, ada yang menuju DPRD provinsi, kabupaten, kota. Boro-boro dia terpikir soal menangkan Pak Prabowo dengan Gibran. Iya, iya. Oke, Ini, Bang. mm-mm. Lalu itu 100% ya, 100% pasti Oke. akan terjun bebas. terjun bebas Betul. ketika ini dipaksakan. Betul. Oke, Bang. Tadi bicara Gibran, terus Kaisang ya. Namanya kalau pakai bahasa saya yang bicara Kaisang agak keserak. Jadi anaknya ketua PSI, Ketua umum PSI. Ini Bang gini. Menurut Abang tadi sudah jelas bahwa ini tidak ada proses agak prematur. Menurut Abang menampar enggak dengan adanya ketua umum seperti Mas Kaisang ini? Ini menampar enggak proses belajar di organisasi mulai dari kampus sampai ke keluar dari kampus, ada di KMPI sampai sampai di partai dan lain sebagainya. Tamparannya Ini tamparan besar. oke. Tamparan besar. Kalau saya ada di dalam partai politik yang namanya Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, tiba-tiba ada muncul seorang ketua umum baru dengan kita nggak tahu portofolionya. Nggak usah portofolio, masih muda. Oh, saya langsung mundur. Saya malu sebagai seorang kader partai politik yang menjalanin proses politik yang cukup panjang. Apalagi di PDIP, di Golkar, di P3, partai-partai tua kan. Ibaratnya jangankan menjadi ketua umum, menjadi PAC aja pertarungannya sangat Iya. sangat kuat gitu di level itu. Nah, ini tiba-tiba datang orang baru, anak presiden, jadi ketua umum, dan mereka terima. Ini kayaknya ada yang salah sama partai ini. Ada yang salah sama partai ini. Dalam hati saya, kalau saya kader senior situ, saya tolak. Saya akan tolak. Siapapun itu, saya akan tolak. Ini bukan masalah ini partai pemuda, anak muda semua isinya bukan kok, bukan masalah itu. Justru anak muda harusnya lebih kritis untuk hal yang kayak gitu. Tidak langsung mereka terima aja. Wah, ini pasti akan gara-gara ketua umumnya ini, maka partai ini akan naik elektabilitasnya. Oh, belum tentu kok. Belum tentu kalau lolos PT, belum tentu kok PSI. Gitu. Mau dipasang siapapun belum tentu lolos PT. Kenapa, Bang? Ya berat lah. Ya kan? Berat kok. Jangankan sekelas PSI gitu. Partai-partai yang hari ini terancam tidak lolos PT juga banyak gitu. Hanura aja yang kelihatannya besar bisa nggak lolos tahun 2019 PT gitu kan. Jadi Mungkin belajar dari Demokrat kali. maksudnya Belajar dari Partai Demokrat dulu waktu di zaman Pak SBY jadi presiden. Lalu almarhumah istrinya jadi pengurus partai dan apa penasihat atau oh pengurus. beda. Kalau PS ini beda dengan Demokrat. Historinya beda gitu. Oke. Sangat beda gitu kan. Kalau Demokrat kan memang sudah jelas ini gitu. Ownernya Demokrat Pak SBY udah selesai lah udah nggak bisa dikutak-atik gitu. Iya. Artinya dari awal pun Pak SBY yang menjalankan itu, dibantu oleh kolega-koleganya. Kalau PSI ini kan kita tahu historinya juga seperti apa PSI. Tiba-tiba cus muncul anak seorang presiden, dinobatkan, diaklamasi menjadi ketua umum, terus disambut oleh seluruh kader PSI. Ini luar biasa saya bilang. Ini sandiwara apa yang dimainin sama mereka ini, ya kan? Ya kan? Kenapa dibilang sandiwara, Bang? Ya, kan mereka lagi pura-pura nipu nih, lagi nipu rakyat gitu. Buat saya lagi nipu rakyat gitu. Oh ini begini, ini begini. Tapi saya berpikir hari ini rakyat udah nggak bodoh. Hari ini rakyat sudah pintar, sudah melihat. Oh ternyata semua pikiran rakyat. Setiap saya tanya, saya ngobrol di warung kopi, saya ngobrol. Wah begini Pak begitu. Ternyata penilaian masyarakatnya lebih objektif ketimbang penilaian kawan-kawan dari aktivis, mantan aktivis yang serta-merta mau digiring ke situ gitu. Ternyata masyarakat tidak. Jauh. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh tim internal pemenangannya Pak Prabowo untuk lebih hati-hati, lebih baik berpikir ulang
terkait masalah ini gitu. Karena langkah ini salah, maka akan menghancurkan Pak Prabowo. Oke, catatan ini buat Pak Prabowo dan timnya ya. Oh iya, Bang, sesuatu yang dipaksakan itu hasilnya tidak bagus. tuh, Apalagi dalam politik, tuh, partai politik itu misi utama adalah bagaimana mengkader generasi bangsa, tuh. baik itu muda maupun tua. Disitulah menyiapkan pemimpin untuk di negeri ini, baik level kabupaten kota maupun nasional. Tuh. Ketika kondisi yang terjadi hari ini di PSI dipimpin oleh anak muda yang ya secara politik, pemahaman politik, terus portofolio politik gitu nggak ada, kira-kira ini dampak buruk terhadap kepemimpinan baik di daerah maupun nasional, maupun dampak buruk terhadap perpolitikan kita ke depan bagaimana, Bang? Semakin lama kalau modelnya seperti ini, semakin lama negeri ini semakin hancur. Bagaimana anak kemarin sore suruh jadi pemimpin di negeri ini? Bukan kita tidak percaya sama anak muda, tapi anak muda yang seperti apa dulu. Kenapa sih nggak Kalau anak muda kayak Sahril mah aman. Oh iya, kenapa sih nggak Abang Yusril? Ya. Kenapa sih nggak Mas Erlangga? Kenapa nggak Abang Zulkifli Hasan? Kan mereka orang-orang yang orang yang lama di berpolitik dan mengalami satu proses panjang gitu. Tidak datang langsung jadi. Tidak datang karena bapaknya hebat jadi. Oh enggak. Banyak kok. Ada Mas Bambang Susatyo. Banyak kok politikus-politikus hebat kok. Saya rasa mereka tersinggung. Kalau saya aja tersinggung kok, gimana mereka gitu. Kalau jadi ketua umum PSI ya sudahlah, mereka menganggap ya sudah partai itu aja kok, partai nggak dihitung kok sama mereka. Gitu. Mereka sudah hitung kok bahwa PSI nggak akan bakal lolos PT. Saya udah yakin bener, ngos-ngosan kok untuk lolos PT gitu. Sekelas Perindo aja berat, apalagi PSI untuk lolos PT gitu. Saya rasa itu. Kalau ini kedepannya tetap dipertahankan, tetap dipaksakan, ya tinggal menunggu aja detik-detik kehancuran negeri ini. Oke. Belajar dari pemikir pendiri bangsa, belajar dari proses politik awal di negeri ini sebelum Indonesia sampai Indonesia merdeka. Selalu orang hampir semua berproses lewat organisasi, baik itu di kampus maupun di luar kampus. Baik itu organisasi pemuda maupun mahasiswa atau organisasi sosial lain. Hari ini dengan kejadian ini yang luar biasa di tahun 2023 di akhir periode Pak Jokowi, dan anak muda juga ada yang ikut mensukseskan masalah ini. Ini kan masalah. Dina selalu bilang begini Kanda, bahwa kita ini capek-capek diskusi dari kampus, dari pinggiran kampus, dari jalan, dari warung kopi sampai di hotel begitu. Setiap saat kita baca buku dan lain sebagainya, memikirkan duduk diskusi masalah-masalah kebangsaan. Tiba-tiba orang yang karena bapaknya kaya, bapaknya penguasa, akhirnya mereka yang jadi anggota DPR, jadi bupati, jadi wali kota, dan bisa jadi ke depan jadi presiden ketika ini dibiarkan. Nah, kita sebagai aktivis apa gitu? Ngapain kita harus berproses di organisasi kampus sampai ke pemuda dan lain sebagainya? Betul. Di partai ya buat apa gitu kan? Ini akhirnya jadi tamparan yang tadi Kanda bilang, ya sudah, maka apakah kita bubarkan saja ini organisasi-organisasi yang ada kan begitu. Nah, lalu poin pentingnya adalah apa, pesan buat teman-teman itu Bang, aktivis yang ngakunya hebat-hebat itu? Ya buat kawan-kawan, buat saya ya udah, kalian nggak usah ngaku aktivis kalau anak yang kita nggak tahu portofolionya, ya kan, kita nggak tahu jejaknya seperti apa, karena bapaknya penguasa terus kita support gitu. Buat saya itu satu kebodohan yang luar biasa. Saya mendukung kok kalau teman-teman tiba-tiba ada nama teman-teman aktivis yang menjadi wakil Pak Prabowo, maka saya akan support. Saya akan dukung, total saya akan dukung. Atau jadi wakilnya Mas Ganjar, saya akan dukung gitu. Ketimbang orang-orang yang nggak jelas, saya kan nggak tahu Mas Gibran kayak gimana,
Kaisang nih orang kayak apa. Dulu kan kita nggak pernah tahu orang-orang ini. Bukan kita mengecilkan mereka, bukan. Tapi memang itu Soal the real kok. prosesnya, ya. Gitu kok. Dan siapapun yang yang tidak melalui proses secara instan, hasilnya pun nggak akan maksimal. Gitu. Nggak ada sesuatu yang instan hasilnya maksimal, nggak ada. Semuanya harus lewat proses. Seperti halnya saya jalanin ini sampai etos besar, kan proses. Bukan karena bapak saya presiden terus saya punya etos, bukan. Tapi ada proses berjalan. Ya kalau belajar dari partai politik harusnya belajar dari Bu Mega. Nah, bagaimana proses perjuangan proses Megawati sampai hari ini gitu. Betul, proses perjuangan PDI dipimpin oleh Mbak Mega gitu kan, prosesnya melawan kekuasaan, dihajar, seperti apa gitu. Kalau hari ini Mbak Mega dengan PDIP-nya bisa berkuasa, itu buah dari proses itu. Buah dari proses panjang. Walaupun Mbak Mega 2024 tetap 2004 nggak kepilih gitu kan, kalah sama PSB. Tapi kan proses itu nggak akan bisa dibohongi. Hasil itu tidak akan membohongi satu proses. Dan kalau hari ini Mbak Mega bisa megang punya kekuasaan di hampir 2 periode, itu buat saya proses yang kemarin itu adalah menjawab semua hasil. Gitu. Dan Mbak Mega ini bukan karena anak seorang proklamator juga gitu kan, tapi dia lewati juga proses itu. Padahal bapaknya proklamator, presiden RI pertama gitu, tapi kan dia lewati proses itu. Nggak tiba-tiba saya anak Soekarno loh ya, saya mau jadi presiden, kan enggak. Ada proses itu. Di 96 digembleng oleh peristiwa dualisme PDI saat itu ya. Ada PDI Suryadi versi Orde Baru, ada PDI Mbak Mega versi Munas. Jadi ini proses gitu. Nah itu yang kita hargai dari situ. Gitu. Tiba-tiba serta-merta jedul nongol saya ketua umum. Nggak bisa. Ada proses panjang yang harus kita hargai. Nah teman-teman aktivis kan harusnya tahu. Gitu. Ada proses itu. Dan kalau ada yang seperti itu, dilawan. Bahwa ini nggak benar. Kita jadi ketua komisariat aja pusing, harus ikut proses. Oh iya, seperti teman-teman di organisasi-organisasi mahasiswa, seperti HMI, GMNI, ya kan? Ada LMND, segala macam, kan berproses mereka. Tiba-tiba baru masuk LK1 pengen jadi ketua PB, kan nggak mungkin. Gitu. Bener nggak? Kan ada proses yang harus dihargai. Gitu. Nah teman-teman tuh pasti paham itu. Ini kita udah ikut LK1, LK2 segala macam pemproses itu, tiba-tiba sih kita ngedukung orang yang nggak melalui proses, kan lucu. Gitu. Lucu buat saya, lucu gitu. Makanya hari ini saya sepakat dengan Mbak Mega. Kita lihat aja keputusannya Mas Ganjar dan dipasangannya dengan siapa. Kalau Pak Prabowo tetap mendorong Gibran menjadi wakil presiden dan keputusan MK, sama aja bunuh diri. Ini sama aja bunuh diri. Mau 1000 aktivis, 3 juta aktivis, mantan aktivis 98, 66, 74 dikumpulin dukung Gibran. Ini akan menjadi efek yang luar biasa nanti. Akan ada perlawanan nanti. Saya yakin itu. Ini bahaya gitu. Kalau itu terus dipaksakan, ini akan bahaya. Nah, harus dihitung harus mereka. Gitu Dinda. Oke, baik Kanda. Terima kasih. Siap. Luar biasa. Siap. Itu kawan-kawan Walang Bercerita, perspektif etos Institut Indonesia. Semua butuh proses. Tidak ada orang yang lahir langsung ikut maraton. Dan tidak ada orang yang baru lahir langsung makan nasi. Tapi dia harus makan dulu bubur sumsum. Baru bisa masak sendiri, pergi ke warteg makan. Sekian dari Walang Bercerita. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya.